Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati nafas kehidupan yang baru pada pagi hari ini untuk melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kita. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam pasal 3, bahwa Habakuk berdoa dengan nada ratapan. Hal yang tidak dituliskan di pasal-pasal sebelumnya. Awalnya ia tidak mengerti maksud Tuhan. Seperti apa maksud Tuhan itu? Menutup mata terhadap kefasikan, serta membiarkan bangsanya ditindas bangsa lain. Namun akhirnya terjawab sudah pergumulan Habakuk selama ini. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Karena itu, meski kegelapan masih melingkupi bangsanya, Habakuk tidak pernah membiarkan diri larut dalam kepahitan yang berkepanjangan. Mungkin di dalam setiap kehidupan kita terlalu sering menyimpan rasa kepahitan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa berkembang, kerohanian kita tidak bisa bertumbuh. Karena masih menyimpan kepedihan, menyimpan kepahitan dalam hati kita yang begitu berkepanjangan. Di dalam Tuhan selalu ada masa depan dan harapan. Itu pasti. Walaupun sepertinya berlambat-lambat saatnya, tapi saatnya pasti akan tiba. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Seperti dikatakan di Habakuk 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tidak selamanya orang jahat berada di atas angin. Pada saatnya mereka akan menuai akibatnya. Seperti dikatakan di Galatia pasal yang ke-6 ayat 8. Demikian, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk berketetapan hati untuk tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Mempercayai janji firman Tuhan. Ini bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan iman dan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Dengan mata iman, Habakuk mampu melihat jauh ke depan, melampaui realita dan kemustahilan yang ada. Seperti dikatakan di pembahasan kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah bukti kedewasaan rohani seorang Habakuk. Sekalipun situasi tidak mendukung, Habakuk tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di masa-masa pandemik ini bagaimana? Bagaimana respon kita? Apakah kita seperti Habakuk
mengalami suatu permasalahan pergumulan yang begitu berat, apakah kita tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tahu permasalahan yang begitu berat, susah untuk kita mengucap syukur. Tapi kita mau belajar seperti Habakuk. Banyak rintangan yang Habakuk lewati, tetapi dia dikatakan di sini tetap bersuka cita, bersyukur. Mungkin secara manusia pada saat kita dan pada saat pandemik virus corona ini susah bersuka cita, susah bersyukur. Tapi kita semua mau belajar seperti Habakuk yang terus bersuka cita dan selalu bersyukur. Bersyukurlah, pasti Tuhan akan menolong setiap permasalahan, pergumulan, persoalan hidup kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini memberkati kita dan selalu menumbuhkan dan iman kita semakin bertumbuh dan kedewasaan rohani kita juga semakin bertumbuh dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.